Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am, prof, and my friends. How are you today? I hope everything is okay. Well, we are from group 11 and we will present about perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap perkembangan peserta didik. Before that, I will introduce member of our group. My name is Hasriani as the moderator and the last speaker, and my partner is Krista Octavia as the first speaker. Okay, without further ado, let's get started. Krista Octavia, time is yours. Revolusi teknologi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pembelajaran. Sejarah teknologi pembelajaran mencatat 4 revolusi besar. Revolusi pertama dimulai ketika anak-anak dititipkan kepada seorang guru untuk mendapatkan pendidikan. Guru dianggap memiliki pengetahuan yang diperlukan dan anak-anak datang kepada mereka untuk belajar. Revolusi kedua terjadi ketika manusia mengenal tulisan sebagai lambang-lambang yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Tulisan menggantikan komunikasi lisan, memungkinkan pesan disampaikan secara tertulis menggunakan berbagai media, mulai dari kayu hingga kertas. Revolusi ketiga terjadi dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Mesin cetak memungkinkan penyebaran tulisan secara massal, membawa dampak signifikan dalam komunikasi tulisan. Revolusi keempat dimulai pada akhir abad ke-20 dengan revolusi elektronik. Awalnya ditandai dengan penemuan citra bergerak, siaran radio, televisi pendidikan, serta perkembangan komputer dan internet. Pada abad ke-21, kita melihat kelanjutan dari revolusi elektronik dengan berkembangnya berbagai konsep pembelajaran elektronik seperti e-learning yang mencakup beragam terminologi dan pendekatan, mulai dari pembelajaran dengan bantuan teknologi elektronik hingga pembelajaran berbasis elektronik. Perkembangan peserta didik melibatkan proses biologis, kognitif, dan sosioemosional. Ini mencakup perubahan fisik, pemikiran, bahasa, emosi, dan hubungan dengan orang lain. Otak memainkan peran penting dalam proses ini dengan pola spesialisasi fungsi di berbagai area. Selain itu, penguasaan bahasa juga mengalami perkembangan bertahap yang berdampak pada kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial peserta didik. Selanjutnya, terkait dengan perkembangan peserta didik, dikenal setidaknya 2 ahli yang mengkaji, yaitu Piaget dan Freud. Yang pertama, teori Piaget pada tahun 1896 sampai 1980. Piaget mengelompokkan perkembangan anak dari perspektif perkembangan kognitif atas 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini, bayi membangun pemahaman dunia dengan menggabungkan pengalaman indrawi dan tindakan fisik. Mereka berkembang dari tindakan instinktual dan refleksif menuju pemikiran simbol. Yang kedua, tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Pada usia ini, anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata dan gambar, menunjukkan karakteristik pemikiran seperti centration, di mana mereka fokus pada satu aspek dan mengabaikan yang lain. Yang ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada usia ini, anak mampu berpikir logis tentang kejadian konkret dan mengklasifikasi objek ke dalam kelompok yang berbeda. Dan yang keempat, tahap operasional formal pada usia 11 tahun hingga dewasa. Pada usia ini, anak mampu berpikir secara abstrak, idealistis, dan logis. Mereka dapat menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan menguji solusi secara sistematis dengan penalaran hipotesis dedukatif. Yang kedua, teori Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Freud membagi tahapan perkembangan anak menjadi 5 fase.
Yang pertama, fase oral pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada usia ini, kepuasan fisik dan emosional berfokus pada daerah sekitar mulut. Kebutuhan akan makanan menjadi penting, dipengaruhi oleh LD dan pemenuhan kebutuhan sesegera mungkin. Yang kedua, fase anal pada usia 1 sampai 3 tahun. Pada usia ini, sensasi kesenangan berpusat pada daerah sekitar anus dan aktivitas yang berhubungan dengan anus. Anak mulai diperkenalkan dengan toilet training. Yang ketiga, fase falik, usia 3 hingga 6 tahun. Pada usia ini, alat kelamin menjadi fokus utama. Anak senang memainkan alat kelaminnya. Anak mulai mengenal dan mengidentifikasi diri dengan melihat perbedaan antara ayah dan ibunya. Yang keempat, fase latensi pada usia 7 hingga 10 tahun. Pada usia ini, kebutuhan seksual anak tidak terlihat secara signifikan. Mereka lebih tertarik pada kegiatan fisik dan intelektual. Dan yang kelima, fase genital pada usia 11 hingga dewasa. Pada usia ini muncul ketertarikan pada lawan jenis. Anak mulai menjalin hubungan sosial yang lebih kompleks dan mengasah kemampuan dalam percintaan dan kasih sayang. Pengaruh teknologi pembelajaran terhadap perkembangan peserta didik. Pengaruh teknologi pembelajaran terhadap perkembangan peserta didik seiring sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Teknologi pembelajaran berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar. Dalam hal ini terkhusus kepada kebutuhan pelajar peserta didik. Belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih luas, cepat, dan sebagainya. Untuk itu ada usaha serta produk yang sengaja dibuat dan dimanfaatkan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membantu peserta didik mengembangkan keterampilan teknologi yang sangat penting di era digital sekarang ini. Peran penting teknologi pembelajaran dengan menggunakan media teknologi seperti komputer, rekaman audio, atau juga film tentu amat sangat memiliki arti penting. Meskipun demikian, harus saja ada penyesuaian agar media pendidikan yang dapat digunakan dapat tepat sasaran dan bagaimana mengupayakan agar media teknologi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan berikut beberapa aspek pada teknologi pembelajaran dalam perkembangan peserta didik. Yang pertama, teks. Teks adalah sekumpulan kata-kata yang disusun untuk menyampaikan suatu informasi. Teks dapat berupa tulisan seperti buku, artikel, dan esai. Yang kedua, audio. Audio adalah suara imitasi terbaik bagi pikiran, maka suara adalah media terbaik untuk menyampaikan informasi. Orang tua maupun pendidik lainnya lebih banyak mengandalkan suara ketika memberikan materi atau memotivasi bagi siswa-siswanya. Dan yang ketiga ada grafik. Penggunaan gambar di dalam pembelajaran mampu menjelaskan banyak hal bila dibandingkan dengan media. Sebagai contoh, peserta didik akan lebih mudah dalam mengidentifikasi suatu objek. Yang keempat, animasi. Animasi adalah suatu daya tarik utama di dalam suatu program multimedia interaktif. Animasi juga memiliki daya tarik estetika sehingga siswa akan termotivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah poin kelima, yaitu simulasi. Manfaat simulasi dalam perspektif perkembangan peserta didik adalah salah satunya dapat menunjukkan suatu proses abstrak di mana kita dapat melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap proses tersebut. Sebagai contoh, misal perubahan frekuensi tegangan listrik bolak-balik yang melewati suatu kapasitor atau induktor. Dan poin selanjutnya yaitu poin ke-6, video. Video dapat merupakan gabungan dari teks, audio, dan animasi yang banyak memberikan manfaat dalam perspektif perkembangan peserta didik. Dan video juga dapat memberikan daya tarik tersendiri sehingga peserta didik tidak bosan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah nomor 7, yaitu komputer.
Sejalan dengan berkembangnya teknologi, jaringan, dan internet, maka multimedia berkembang tidak terbatas hanya stand-alone PC, melainkan juga berbagai sumber jaringan sehingga kita dapat mengakses lebih banyak dan lebih luas jaringan pembelajaran. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Perkembangan teknologi pembelajaran merupakan salah satu hasil dari produktivitas manusia yang memiliki pengetahuan dan berkembang, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan hal ini dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal, serta dapat mereduksi implikasi negatif yang ada. Well, it's all from our group. Thank you for watching and thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.